Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mustaqim Al Jannah. Baiklah teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan seorang motivator atau inspirator, yakni Bung Dahyar. Beliau ini merupakan seorang yang banyak berpengalaman mengurus urusan di mana di berbagai macam instansi. Beliau ini sangat-sangat berpengalaman baik di urusan pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat khususnya di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Beliau sangat berpengalaman. Jadi selamat datang di channel saya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah diundang kemari. Jadi gini Pak, kita apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Jadi gini Pak. Jadi karena kebetulan alhamdulillah kita masih dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini Pak baru sekitar 2 hari kemarin itu kan banyak orang lagi melakukan zikir bersama, tahlil bersama dengan tujuan mendoakan para arwah atau mengenang 3 tahun setelah pasca bencana alam. Alhamdulillah. Jadi Pak gini, kalau kita melihat antusias masyarakat, bahkan tidak sedikit Pak, banyak yang menggelar zikir bersama itu, khususnya di tempat-tempat yang tanah lapang begitu seperti di Balarwa, khususnya tempat-tempat yang terjadinya bencana alam lah gitu Pak. Jadi kira-kira apa hikmah yang kita ambil dari terjadinya bencana tersebut Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara bencana ya. Ya, kita hanya sekarang ini alhamdulillah kita bisa senyum sudah. Alhamdulillah. Walaupun hati ini sedih sekali melihat itu tragedi gempa bumi dan tsunami, ya. Iya. Bahkan bukan hanya di Kota Palu, Pak. Iya. Itu terjadi di luar Kota Palu seperti. Betul Pak, betul. Ya, Donggala, ya. Itu pusat. Dan kalau tidak salah Pak, kemarin sekitar 2 hari kemarin atau 1 hari kemarin itu sempat itu ada gempa lagi ya Pak, tapi dengan 2,1 ya. Saya rasakan, cuman itu. saya tidak tahu skalanya berapa. Itu 2, sekian lah Pak. Oh, itu jadi lanjut Pak, gimana tadi? Ya, jadi begini Pak. Ini kita ini sebagai manusia yang memanusiakan. Ya, manusia di antara manusia kan. Saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah mendahului kita, itu kita harus tetap doakan mereka, karena mereka itulah saya pribadi ya katakan bahwa mereka lah artinya pahlawan saat pada peristiwa bencana alam tersebut, karena mereka yang kesian menjadi korban. Betul Pak. Keganasan alam ini. Nah, kalau tidak salah waktu peristiwa itu Pak, saya cerita sedikit. Itu memang saya saat itu di Jalan Penegoro atau di Cafe 212 dengan kawan-kawan sementara membahas kira-kira sekitar 15 menitan sampai di sana kan, duduk canda tawa, ketawa-ketawa. Tiba-tiba kira-kira jam 5 sore lewat. Jam 5 sore lewat 47 menit. Mau masuk maghrib, pas azan maghrib itu. Terjadi gempa. Oh, saya tidak bisa berkata-kata lagi pada saat itu. Memang syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Saya berlindung di tiang Pak, karena terpikir memang panik, mungkin terpikirnya itu orang tua di rumah. Itu saya berpikir langsung cabut. Memang saya parkir motor itu pada saat di ruangan terbuka di halaman depan kafe itu. Saya langsung ambil motor itu Pak, tapi motor ini posisinya sudah jatuh. Iya. Masya Allah, memang masih kepikiran juga Pak mau ambil motornya Pak. Kan sudah dalam keadaan panik ini. Keadaan panik, cuman posisi kita apa yang dibuat lah. Saya lihat memang ini lebih mempercepat mungkin ya dalam hati pikiran saya di situ.
Saya angkat starter, alhamdulillah bisa menyala motornya. Ya. Saya on, saya gas langsung ke rumah. Saya buru-buru cepat. Saya lewat di Ponegoro depan Stein. Ya. Nah, Itu kondisi pada saat itu gimana, Pak? ternyata sebelumnya kan itu dari 212 depan Kaledo kan kita lurus, ada masuk depan Unisa. Ya, itu Unisa. orang semuanya keluar, Pak, di jalan. Dan motor-motor kendaraan di jalan itu memang jatuh semua. Tidak beraturan, Pak. Semua di jalan itu. Jadi saya terus dengan kawan saya kebetulan di situ. Nah, itu nama Pak Erwin. Pak Erwin ya. Pak Erwin ini yang sama-sama kita itu lari, panik tapi dalam pikiran kita itu terutama orang tua di rumah itu. Nah, jadi Erwin dia bilang, saya mau lihat Maceko di rumahku. Oh iya. Oke, Erwin. Nah, langsung kita tancap gas. Iya. Nah, pas di depan Pertamina, Pak, tiba-tiba itu memang ya sudah mau gelap itu, Pak. Kan sudah jam 6 lewat sekitar 11 menit. Iya, betul. 6 sore itu. Itu air sudah di depan Stein, Pak. Masuk. Iya. Itu mungkin gelombang yang kedua kah atau pertama? Walau alam sudah, Pak. Iya. Cuman pada saat itu memang mobil itu berantakan, Pak. Semuanya dengan kayu-kayu yang mungkin disorong oleh ombak. Ya. Itu bangunan-bangunan yang dari Taman Ria kah atau depan Taman Budaya itu. Ya, betul. Itu memang, Pak, sudah tidak beraturan lagi. Iya. Semua orang pada panik. Jadi saya belok kiri, Pak, masuk di Jalan Marjun Habi. Marjun Habi ya. Depan Untat Lama itu. Saya putar Jalan Marjun Habi, saya lihat lagi sebelah kanan. Belok kanan, aman. Saya belok kiri masuk Jalan Tomampe, Pak. Tomampe ya. Nah, Jalan Tomampe bahkan memang saya apapun di rintangan di jalan itu saya lewati. Karena itu kan dalam kondisi jalan yang sudah kondisi jalan sudah rusak, jembatan yang pas pertigaan Tomampe itu, Pak. Nah, itu memang sudah rusak. Itu jembatannya lubang. Ya. Nah, mungkin memang sudah lama jembatan itu juga rusak. Saya terus sampai di mau masuk pertigaan Lasoso, Pak. Tiba-tiba itu memang itu runtuh. Tembok dengan pagar pagar yang dari pantai sosial. Ya. Nah, dengan di sampingnya itu tiang listrik, Pak. Tiang listrik. Terbuat dari beton itu jatuh, Pak. Jatuh juga. Jatuh semua. Jadi saya dengan teman itu berpikirnya angkat itu motor. Nah, karena tidak ada lagi yang akses jalan kan tertutup. Ya. Palang itu menjadi palang itu tiang listrik. Jadi kita angkat, Pak, tiang listrik itu. Apapun terjadi, kita lewati, Pak. Nah, ini yang diangkat tiang listriknya atau motornya, Pak? Motornya, Pak. Motornya diangkat. Iya, motornya itu yang kita angkat. Kita lewati lagi, kita lanjut berjalan lagi. Ya, terus kita tancap lagi gas di depan. Pas depan gelanggang, ada lagi tiang listrik jatuh. Cuman mungkin posisinya itu tiang listrik memang jatuh tidak sampai ke tanah, Pak. Masih ada sekitar ukuran 1 meter lah, Pak. Jadi motor itu kita turun dari motor, Pak, kita lewati, kita jalan, kita dorong itu motor, Pak. Di bawahnya tiang listrik bisa. Kita lewati sampai posisi di Jembatan Lasoso. Jembatan Lasoso. Ada teman sahabat dan mungkin sudah seperti saudara. Itu di depannya Mas Budi itu, depan rumah Mas Budi. Itu luar biasa juga itu, Pak. Oh, di situ gimana keadaannya pada saat itu, Pak? Keadaan itu di situ itu memang tidak jauh dari depan rumahnya Mas Budi ada jembatan itu. Itu jembatan kayak mau roboh, Pak. Saya berpikirnya Allah mungkin menciptakan kita ini ya mungkin kita merata tapi dampaknya itu tidak merata. Teruslah sampai di rumah. Pas di halaman Erwin saya berpisah sudah, dia minta pamit dengan saya ke rumahnya, saya juga menetap sudah di situ. Jadi saya lihat itu keadaan orang tua saya, Pak, ibu saya itu sementara peluk itu tiang pondok. Tiang pondok-pondok ada memang tempat duduk-duduk itu, tiang pondok itu. Tapi memang tanah di halaman saya, rumah saya itu, Pak, terbelah, Pak. Sementara
masih ada guncangan, masih ada patahan, seperti patahan begitu dia. Ada air timbul dari tanah itu, Pak. Ya, namanya ada tanah jelas ada air, Pak. Betul. Nah, jadi mungkin begitu kira-kira. Jadi pengalaman kita ini ya lagi-lagi selalu bersyukur. Intinya selalu bersyukur. Alhamdulillah. Karena kita masih diberikan kesempatan. Masih diberikan kesempatan untuk bermohon ampun kan? Jadi intinya gini, untuk sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Ya. Artinya dari apa yang telah diceritakan oleh saudara kita tadi, pengalaman bagaimana memang suasana pada saat gempa tersebut sangat-sangat mencekam, sangat-sangat memanikan orang. Jadi intinya daripada itu kita sekarang harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur Allah masih berikan kesempatan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah agar supaya itu menjadi bencana yang terakhir yang datang di kampung kita atau di kota kita, karena sangat-sangat dahsyat, Pak. Dahsyat, luar biasa. Itu kalau kita ingat-ingat, subhanallah. Bayangkan, Pak, itu kurang lebih gambaran kiamat. Bagaimana kalau kiamat terjadi? Karena kenapa saya katakan demikian? Ada orang suami istri, antara suami dan istri tidak saling memperdulikan lagi, hanya mementingkan keselamatan dirinya pribadi, tanpa memikirkan lagi suaminya bagaimana keselamatannya. Karena pada saat itu memang betul-betul suasana itu sangat-sangat panik, kita panik di atas panik lagi. Makanya sampai-sampai orang tua lupa pada anaknya, ada istri lupa pada suaminya karena dia memikirkan keselamatan pribadi. Jadi intinya, Pak, artinya closing statementnya, apa kira-kira hikmah yang kita ambil daripada terjadinya bencana alam tepatnya 3 tahun yang lalu? Ya, jadi komentar-komentator, dan terima kasih channel Mustaqim Al-Jannah sudah mengundang saya ke studio ini untuk berbagi pengalaman. Ya. Ya, perlu kita pahami manusia sekarang ini lebih banyak tidak bersyukur. Nah, tapi kita sebagaimana manusia, maksudnya saling mengingatkan lah. Ya. Nah, artinya dalam kehidupan ini manusia harus memanusiakan. Harus memanusiakan manusia, ya. Iya, itulah. Ya. Mungkin itu bahasa kailinya ada ya. Nah, masa kailinya gimana? Mosi peli, mosi patuvu. Mosi peli, mosi patuvu. Ya, betul. Utamanya itu. Ya. Kalau masih ada orang tua harus dihormati. Hormati orang tua. Hormat yang tinggi kepada orang tua. Kemudian, nah, baru kedua, kita harus selalu saling membantu. Saling membantu. Sesama tuh. Ya. Dan itu yang kita jangan lupa bersyukur selalu, karena nikmat apa yang kita dustai, betul, semuanya ada. Fabi ayala rabbikum atukadziban. Iya, betul, itu kira-kira begitu. Ya. Jadi saya pikir ya begitu saja, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya apabila kata-kata saya ini ada yang diralat, mungkin bisa disempurnakan. Ya. Dan sempurnanya itu yang di atas. Betul, Pak. Jadi saya selaku pribadi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk berikan sedikit gimana pengalaman setelah terjadinya bencana alam. Jadi artinya banyaklah motivasi yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Ya, saya sangat berterima kasih nih Pak atas kedatangannya. Dan untuk teman-teman sekalian, artinya daripada pembicaraan kami yang tadi ini, itu intinya kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Banyak bersyukur, kemudian juga hormati orang tua. Karena kenapa? Bagaimana usahanya beliau itu setelah terjadi gempa itu, dia di dalam pikirannya itu orang tuanya gimana keadaan orang tua. Jadi mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kita, maka jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita. Kita bagaimana bisa memuliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Nah, intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya sampai sekarang ini, alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman subscriber. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi, amin. ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.